Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh program untuk manipulasi array satu dimensi. Nah, contoh ini sebenarnya materinya sudah saya jelaskan di kelas teori. Nah, ini nanti tinggal kita praktekkan di perkuliahan praktikum. Nah, ini tetapi saya jelaskan dulu apa yang nanti akan kita ketikkan. Nah, ini coding yang sudah saya ketikkan sekitar 139 baris ya. Nah, di sini langsung saja saya mulai dari program utama ya, dari main ya. Yang atas saya rasa sudah paham semua, tidak perlu diulang-ulang. Nah, di sini ada deklarasi variabel. Variabelnya yaitu array maksimal 10 elemen, kemudian ada pil, ada hapus, ada pil, ada edit, ada cml, kemudian ada jwb. Ini tipenya adalah karakter. Kemudian di sini ada perintah untuk clear screen atau menghapus tampilan yang dahulu sebelum menampilkan perintah yang ada di baris mulai baris 12 itu. Perintah-perintah yang di atasnya yang tadi sudah tertampil ketika di compile itu nanti menjadi bersih kembali. Nah, kemudian di sini baris ke-12 sampai dengan baris ke-18 isinya adalah menu pilihan. Jadi nanti kita sebagai user akan diminta untuk menginputkan angka antara 1 sampai dengan 6, yaitu untuk memilih. Kalau kita memilih angka 1 maka digunakan untuk input array, kalau angka 2 digunakan untuk output array, 3 adalah cari nilai array, kemudian yang ketiga adalah edit array, kemudian yang kelima hapus index array, dan yang terakhir adalah keluar. Nah, ini adalah pilihan-pilihannya. Dari pilihan ini nanti kita diminta untuk menginputkan nilai ke dalam variabel pilihan. Nah, variabel pilihan ini nanti akan digunakan sebagai variabel syarat pada percabangan. Di sini percabangan yang saya gunakan adalah switch. Jadi syaratnya di sini adalah nilai-nilai yang nanti sudah tersimpan dalam variabel pil. Jadi nilai yang tadi sudah kita inputkan antara nomor 1 dengan sampai dengan nomor 6 tersimpan dalam variabel pil. Jika pil tersebut itu, variabel pil itu berisi angka 1 atau kita memilih angka 1, maka case 1. Case 1 ini akan dikerjakan, yaitu case 1 itu mulai dari baris ke 25 sampai dengan baris ke-49. Nah, ini akan dikerjakan atau akan dijalankan ketika kita memilih angka 1 yang sudah diinputkan dan disimpan dalam variabel pil. Nah, apa sih yang akan dijalankan pada pilihan 1? Nah, di sini ada kita diminta untuk menginputkan data kembali, yaitu untuk menginputkan jumlah, yaitu jumlah batas dari array yang nanti akan kita gunakan atau yang akan kita inputkan. Nah, di sini pada saat deklarasi variabel array A, batasnya adalah maksimal 10 elemen. Sehingga kalau misalkan si user atau kita menghendaki inputnya tidak terlalu banyak, misalkan hanya 2 atau 3, itu bisa kita lakukan. Makanya di sini diberikan batasan. Artinya di sini adalah untuk menginputkan array-nya itu secara dinamis. Jadi tidak langsung ditentukan di coding harus 10, harus 5, harus 17 dan seterusnya, itu enggak. Jadi sesuai dengan si user mau menghendaki berapa elemen yang nanti akan diinputkan. Tetapi karena saya sudah membatasi batas maksimalnya hanya 10 elemen, sehingga harapannya nilai yang tersimpan dalam variabel jumlah ini tidak melebihi dari 9. Kenapa 9? Karena untuk mengakses array itu kan semua diawali dari indeks 0, sehingga kalau mulainya adalah dari 0 maka dia akan berakhir sampai dengan kurang dari 9. Jadi nanti di sini saya kasih percabangan lagi, percabangan bersarang, artinya ini untuk mengecek jika jumlah di sini yang diinputkan itu ternyata lebih dari 9, maka di sini ada pengecekan. Jika jumlahnya lebih dari 9, maka tampilkan kalimat peringatan, yaitu maaf, maksimal jumlah data adalah 10. Kemudian di sini ada kutu ulang, berarti setelah menampilkan kalimat maaf, maksimal jumlah data adalah 10, maka
kita mengarahkan, jadi si user nanti akan diarahkan kembali ke ulangi ini apa sih? Ulangi di sini ada di baris ke 26, sehingga nanti ketika setelah muncul peringatan, maka kita sebagai user akan diminta untuk menginputkan jumlah data kembali. Diharapkan nanti jumlah datanya tidak melebihi dari batas maksimalnya. Nah, kemudian kalau misalkan jumlah data yang dimasukkan ke dalam jumlah ini tidak lebih dari 9, maka dia akan menjalankan perintah pernyataan di bawahnya else ini, yaitu di baris 38 sampai dengan baris ke 49. Yang mana kalau kita menginputkan nilai ke dalam jumlah itu tidak melebihi batas, yaitu di atas 9, maka kita diminta untuk menginputkan. Misalkan di sini saya inputkan datanya ada 5. Berarti jumlahnya nanti ada 5. Sehingga di sini jumlah untuk ini jumlah untuk elemen array-nya ada 5. Di sini dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan kurang dari jumlahnya adalah 5 sesuai dengan yang diinputkan tadi ya. Di sini ada 5. Berarti kita akan memulai menginputkan nilai-nilai ke dalam array dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks kurang dari 5. Berarti berhenti sampai dengan indeks ke-4. Nah, pada saat indeks ke-0 di sini nanti akan diinputkan kemana? Ke array A indeks I. Indeks I di sini adalah nilainya 0. Berarti indeks ke 0 kemudian kurung tutup sama dengan. Kemudian kita inputkan nilainya. Berarti misalkan di sini array-nya adalah I 0 ini sama dengan. Nah, nilai yang tersimpan di array A indeks 0 kita akan simpan di array A dalam kurung variabel indeksnya adalah I, berarti ke 0. Misalkan saya mau menginputkan nilainya 1. Berarti di sini akan tersimpan 1. Kemudian di sini ada I++, berarti tadi yang indeksnya 0 sekarang menjadi berubah 1. Berarti 1 itu nanti akan kita masukkan di mana? Akan kita masukkan ke dalam array A indeks yang ke 1. Nilainya berapa? Misalkan nilainya di sini saya masukkan 2. Berarti angka 2 itu sudah tersimpan dalam array A di indeks array 1. Kemudian I++ menjadi I-nya tadinya I-nya 1 menjadi I-nya 2. Berarti di sini adalah I-nya 2. Sehingga akan diinputkan nilai ke dalam array indeksnya 2, misalkan nilainya adalah 3. Kemudian ada I++ lagi. Kita masukkan lagi ke dalam array A indeks yang ketiga, nilainya misalkan 4. Kemudian sudah tersimpan, di sini masih ada I++, berarti dari indeks 3 tambah 1 lagi jadi indeks yang keempat. Indeks keempat misalkan nilainya adalah 5. Tersimpan di sini. Kemudian indeks keempat ketika di plus plus jadi tambah 1 lagi sehingga indeksnya adalah 5. 5 itu ternyata dia sudah tidak sesuai dengan syarat berhenti dari perulangan ini ya, sehingga dia sudah melebihi dari elemen yang sudah ditentukan, sehingga dia tidak akan menginputkan data lagi karena dia sudah tidak memenuhi syarat atau bernilai false. Karena tidak memenuhi syarat, maka pernyataan yang ada di baris 40 sampai dengan 43 dia akan abaikan, sehingga dia langsung menuju ke baris 44, yaitu ada pertanyaan apa akan kembali ke menu. Di sini jawabnya Y atau T, sehingga kita diminta untuk mengisi apakah kita akan kembali ke menu atau tidak. Kalau jawabnya Y, nah Y ini akan tersimpan jawaban, yaitu jika jawabnya itu bernilai Y besar atau Y-nya bernilai kecil, maka kita diarahkan kembali ke menu pilihan tadi. Kenapa kok di sini ada Y besar sama Y kecil? Karena Y jawaban yang diharapkan di sini bertipe karakter. Di sini yang tadi deklarasikan adalah karakter, sedangkan karakter itu kan mengenali perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil, sehingga di sini ketika nanti hanya huruf Y besar saja yang akan dijadikan sebagai syarat percabangan, nanti ketika si user menginputkan Y kecil maka dia tidak akan kenali, sehingga untuk
menghindari hal-hal seperti itu. Artinya ketika user itu mau menginputkan Y, entah itu Y besar atau Y kecil, dia tetap dikenali sebagai jawaban iya. Artinya iya itu akan kembali ke menu pilihan, yaitu di sini adalah go to menu. Nah, menu ini dia adalah sesuatu yang akan diulang itu mulai dari mana? Mulai dari kata menu. Kita cek menu itu di mana sih tempatnya. Nah, menu ini letaknya berada di baris ke-10. Artinya setelah kita menekan Y atau menekan memberikan jawaban Y, baik itu Y besar atau Y kecil, maka kita diminta untuk memilih ini lagi, karena nanti yang akan tampil adalah mulai dari baris ini 12 sampai dengan bawah. Maka kita diminta untuk menginputkan pilihan lagi antara 1 sampai dengan 6, yang nanti pilihan itu akan tersimpan dalam variabel pil. Kalau misalkan kita pilih angka 2, maka kita akan menjalankan case yang kedua. Case yang kedua nanti akan dikerjakan dimulai dari baris 51 sampai dengan baris 61. Nah, pada switch case yang kedua di baris 51 ini hanya komen, kemudian di baris 52 di sini judulnya apa? Nilai dalam array. Jadi di sini tadi kan di menu 1 atau case 1 kita sudah menginputkan data. Ini dia tersimpan ke dalam array A masing-masing indeksnya. Kemudian di case yang kedua, dari nilai yang sudah diinputkan ini nanti kita tampilkan ulang. Tampilkannya di mana? Ya sama di dalam array A. Nah, indeksnya di sini kenapa C? Padahal yang awalnya di sini adalah I. Ini nggak masalah. Karena apa? Ini adalah mengikuti dari variabel yang digunakan pada perulangan di atasnya. Nah, kebetulan pada saat untuk case menampilkan hasil array, indeksnya saya wakilkan dengan variabel C, sehingga di sini masing-masing indeks yang dipanggil adalah C. Nah, pada saat input array di sini elemen indeksnya, untuk variabel indeksnya saya wakilkan dengan perulangan variabel I, makanya di sini dengan indeksnya untuk I. Jadi sebenarnya tidak masalah, yang penting perulangan yang digunakan dalam area itu dengan variabel apa, itu yang nanti akan kita gunakan untuk variabel indeksnya. Kemudian kalau sudah ditampilkan, maka ada muncul lagi seperti tadi. Jadi setiap hasil pemilihan, setiap selesai milih kemudian menampilkan apa yang dipilih dari menu pilihan itu, saya sertakan pertanyaan. Kenapa? Biar nanti si user itu tidak langsung keluar dari running aplikasi, biar nanti bisa langsung ke menu pilihan. Ini sama penjelasannya dengan yang tadi. Jika kita akan kembali ke menu, kalau jawabnya iya, baik itu Y-nya kecil ataupun besar, maka diarahkan ke menu pilihan ini. Nah, misalkan kita pilih yang ketiga atau menu angka 3 atau pilihan yang ketiga, maka kita akan kerjakan case yang ketiga yang nanti akan dikerjakan dimulai dari baris 63 sampai dengan 75. Nah, di sini untuk case yang ketiga yaitu untuk mencari nilai yang tadi sudah diinputkan dalam array. Nah, cari tersebut berarti kita diminta untuk menginputkan nilai. Nilai yang akan dicari itu ada di mana? Nah, nilai yang dicari itu tersimpan dalam variabel bil. Kemudian dari variabel bilangan tersebut kita cari dari indeks 0 sampai dengan indeks kurang dari 5. Nah, tadi kan batasnya 5 ya ini ya. Nah, jadi ini akan dicari. Kalau pada masing-masing indeks di antara indeks 0 itu sama dengan nilainya yang dimasukkan, maka dia akan ditampilkan datanya itu berada di elemen ke sekian. Sekian artinya di sini adalah indeks plus 1, jadinya dia elemen. Tetapi kalau misalkan di sini tidak sama nilai yang sudah diinputkan atau nilai yang dicari dengan nilai-nilai yang ada dalam array di masing-masing elemen, maka dia tidak akan menampilkan apapun. Nah, setelah selesai, maka di sini juga ada sama seperti tadi pertanyaan apakah ingin kembali ke menu atau tidak. Kalau misalkan kembali ke menu dan kita memilih pilihan yang keempat, di sini nilai pilihan yang keempat akan dikerjakan mulai dari baris ke-77 sampai dengan baris ke-93, yaitu pilihan untuk edit array. Nah, edit array di sini kita juga diminta untuk menginputkan nilai yang akan diedit itu nilai berapa. Nah, nilai yang akan diedit kita simpan ke dalam variabel edit. Kemudian dari variabel edit itu nanti ditampilkan bahwa yang akan diedit itu adalah nilai sama dengan apa yang diinputkan di sini. Kemudian
setelah diedit maka harusnya keluar hasilnya atau langsung ditampilkan hasilnya. Nah, di sini akan ditampilkan dari indeks 0 sampai dengan indeks kurang dari 5 di masing-masing array tersebut. Indeksnya digunakan perulangan n karena di sini menggunakan n. Nah, kalau misalkan di sini sudah ada yang diedit atau sudah ada yang dirubah ke dalam nilai yang baru, jadi nilai yang lama itu nilainya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika misalkan di sini saya menginputkan angka 9, maka dia berubah menjadi angka 9, sehingga nanti untuk hasilnya di sini akan tampil nilai yang sudah diedit itu akan berubah atau akan ditampilkan menggunakan perintah ini untuk output. Nah, setelah selesai kembali lagi ada pertanyaan apakah kita ingin kembali ke menu atau tidak. Kalau iya, baik itu Y besar ataupun kecil, maka dia akan kembali ke menu pilihan. Nah, menu pilihannya misalkan kita milih angka yang kelima, yaitu untuk hapus data. Hapus data di sini akan dikerjakan dari mulai baris ke 97 sampai dengan baris ke 132. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu panjang karena ini ada beberapa yang saya komen ini nggak kepakai. Saya komentari, artinya kalau dikomentari berarti dia tidak ikut dijalankan ya, atau tidak ikut di running. Kemudian ini juga ada tambahan untuk keterangan saja, jadi tidak ikut dieksekusi juga. Nah, untuk case yang kelima di sini untuk menghapus data yang ada dalam array. Nah, di sini juga kita diminta untuk menginputkan nilai yang akan dihapus itu ada di mana, atau indeks yang akan dihapus itu di posisi mana. Misalkan di sini posisi keempat, berarti di urutan yang keempat ya. Kemudian dari data yang dihapus tersebut kita akan cek indeks mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks yang kelima. Pada saat indeks ke 0, jika posisi hapus itu atau angka atau nilai yang sudah kita simpan, yang sudah kita inputkan ke dalam variabel hapus itu nilainya sama, posisinya sama dengan array yang ada di A di indeks 0, indeks J karena pertama adalah 0. Maka kalau sama, maka di sini ada mulai dari K itu dimulai dari indeks ke 0. Pada saat indeks ke 0 sampai dengan kurang dari 5, nah di sini maka akan menggeser dari posisi array dari indeks ke J tadi. J kan tadi posisinya adalah 0. Kemudian sampai akan posisi 0 berarti indeks 0 ya. Kemudian dia akan diasumsikan ke dalam elemen 1. Jadi indeks 0 itu kan langsung membaca dari variabel ini, variabel J-nya ya. Kemudian kalau mau dijadikan sebagai elemen, maka dari indeks tersebut plus 1, maka menjadi elemen. Nah, kenapa di sini K? K itu adalah perulangan untuk dimulai di mana dari indeks nilai itu yang ditemukan. Artinya yang akan dihapus itu berada di indeks keberapa. Ini untuk variabel counter saja, variabel bantu di perulangan, bahwa dimulainya dimulai dari K itu sesuai dengan J. J-nya itu posisi yang tadi sama dengan posisi yang akan kita hapus. Kemudian kalau sudah, maka untuk menghapusnya, kalau untuk menghapuskan berarti mengurangi 1. Mengurangi 1 apa? Nilai indeksnya itu akan jumlahnya akan kehapus. Kalau akan kehapus otomatis kan jadi berkurang 1. Sehingga di sini ada variabel bantu jumlah minus sama dengan 1, artinya adalah jumlah sama dengan jumlah min 1. Kalau jumlahnya tadi ada 5, maka ketika dikurangi 1 menjadi 4. Berarti nanti yang ditampilkan di sini adalah dari indeks 0 sampai dengan jumlahnya nanti dikurangi 1, sehingga yang tadinya sudah dihapus 1 menjadi 4. Nah, ini akan ditampilkan dari masing-masing nilai yang ada dalam array array A, elemen indeksnya adalah n. Kalau sudah sama seperti tadi, kita diarahkan untuk ke menu pilihan untuk memilih angka kembali, mau memilih 1 sampai dengan 6. Nah, misalkan kalau kita memilihnya adalah angka 6. Kalau tadi 5 adalah hapus, sekarang adalah 6 untuk keluar. Nah, karena 6 ini itu adalah pilihan terakhir, maka saya buat default, artinya
ketika kita tidak memilih angka 1 sampai dengan 5, itu kita hanya menampilkan ucapan terima kasih. Jadi 6 nanti juga munculnya terima kasih, min 1 juga terima kasih, atau angka berapapun selain 1 sampai dengan 5 itu munculnya adalah terima kasih. Kemudian break, kemudian untuk keluar dari running tinggal tekan sembarang tombol, nanti dia sudah keluar. Nah, contoh outputnya kurang lebih seperti ini. Misalkan saya pilih 1, jumlah datanya misalkan saya mau 5, nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya mau pilih iya, y-nya kecil. Oke, kemudian saya tadi kan sudah menginputkan, kemudian saya pilih nomor 2, saya ingin lihat hasilnya yang tadi sudah saya inputkan tersimpan benar atau tidak. Nah, ternyata tersimpan dengan benar, bahwa arraynya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah elemennya kan tadi saya menginputkan 5. Oke, sesuai ya. Kemudian saya pilih Y lagi. Sekarang saya mau pilih yang nomor 3, yaitu cari. Masukkan nilai yang dicari. Saya ingin mencari 5. 5 itu ternyata berada di elemen kelima. Nah, tadi kan untuk nilainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 itu berada di elemen terakhir atau elemen kelima, atau indeksnya adalah yang ke-6. Kemudian apakah Anda ingin ke menu lagi? Saya jawab iya. Kemudian saya ingin menjalankan yang keempat, saya pilih yang keempat. Indeks yang akan diedit, misalkan di sini indeks yang ke-4, saya ingin indeks 4 itu nilainya berubah menjadi 9. Ya, jadi di sini indeks 4 tadi kan nilainya 5, indeks 4 berarti elemen yang kelima ya, tadi kan indeks 0 itu nilainya 1, indeks 2 nilainya indeks 0 nilainya 1, indeks 1 nilainya 2, indeks 2 nilainya 3, indeks 3 nilainya 4, indeks keempat nilainya 5. Nah, yang akan saya edit adalah indeks keempat yang tadi nilainya 5, saya rubah menjadi 9. Sehingga setelah ditampilkan yang awal tadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, sekarang sudah berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 9. Nah, saya ingin lagi ke menu pilihan. Nah, sekarang saya mau pilih menu pilihan yang kelima atau nomor yang kelima, yaitu hapus. Nilai yang akan dihapus, tadi kan saya sudah edit, kemudian dari 5 ke 9, sekarang saya ingin hapus. Nah, hapus itu tadi tempatnya berada di paling akhir. Nah, karena ini sudah dihapus, maka ketika tampil jadi hilang 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah ganti 9, 9-nya sudah dihapus. Nah, ini yang menjadikan pengurangan tadi ada jumlah min sama dengan 1 atau jumlah sama dengan jumlah min 1. Itu yang ini. Jumlah. Nah, ini perintah yang ini untuk mengeluarkan hasil pengurangan 1, karena tadi kan elemennya sampai 5, karena sudah dihapus 1, maka di sini indeksnya akan mengurangi 1. Maka ada jumlah sama dengan jumlah min 1 atau jumlah min sama dengan 1, sehingga munculnya adalah 1, 2, 3, 4, 9-nya tidak muncul. Nah, apakah ingin kembali? Saya ingin kembali, misalkan iya. Kemudian saya pilih nomor 6. Nomor 6 adalah keluar. Terima kasih. Di sini enter, selesai. Nah, ini kurang lebih untuk operasi array satu dimensi. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya atau ada yang penasaran, mungkin array 2 dimensi itu proses manipulasinya seperti apa? Nah, seperti biasa, seperti ini juga sama, algoritmanya sama, perintahnya sama. Yang membedakan itu di deklarasi dan di operasi array-nya. Nah, di sini karena arraynya satu dimensi, maka hanya ada satu nilai elemen, yaitu untuk elemen kolom. Kalau untuk yang 2 dimensi, maka di sini harus ada 2 nilai. Nilai yang ada dalam kurung siku pertama nanti adalah untuk barisnya, kemudian kurung siku yang kedua itu adalah untuk batas dari elemen kolomnya. Sehingga untuk input di sini tadi perintah inputnya in-nya tidak hanya i, tapi ada tambahan variabel satu lagi. Nah, perulangannya otomatis juga ada 2, sama seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di array 2 dimensi, yaitu perulangan atas itu untuk perulangan baris, perulangan yang di dalamnya itu adalah perulangan yang kolom. Ini juga sama. Jadi semua prosesnya untuk yang array satu dimensi ini hanya ada satu variabel atau satu nilai yang ada dalam elemen
kolom, maka ketika di array 2 dimensi menjadi 2 baris dulu baru kolom. Nah, nanti silahkan bisa dicoba sendiri di rumah untuk memodifikasi contoh ini dari array 1 dimensi kemudian bisa dirubah ke dalam array 2 dimensi. Ya, nanti bisa dibahas lagi atau mungkin bisa ditanyakan di kuliah praktikum pada saat kita ketemu di lab secara virtual ya. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Semoga juga tidak bingung ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.